Jadi gimana? Hanya dicatat aja interview. Ya gampang. Nah, terus gimana Pak? Coba. Hmm? Tadi SIBAT itu singkatannya apa? Tuh maksud tujuannya apa tadi ya? Latihan tadi. Iya. Jadi seperti apa? SIBAT itu sebetulnya kan apa? Siaga bencana berbasis masyarakat. Nah, Jadi ini adalah katakanlah ide dari PMI bersama kecamatan gitu ya, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan bencana betul. di wilayah Kecamatan Karawang Barat. Jadi memang diperlukan suatu peningkatan kapasitas building bagi rekan-rekan yang nantinya akan menjadi katakanlah satuan tugas penanggulangan bencana di wilayah masing-masing termasuk Karawang Barat. Jadi kami bersama PMI itu ya bertujuan meningkatkan kemampuan gitu ya, skill gitu ya, dalam rangka nantinya bisa quick respon kalau emang terjadi penanggulangan terjadi Banjir. bencana. Ya bencana kan bisa apa saja gitu ya. Macam-macam gitu ya. Dan salah satunya emang kan yang rawan bencana adalah Karawang Barat. Maka kami dari dengan bersama PMI ini kan ada 5 ya yang menjadi lokus dari pelatihan ini. Salah satunya emang Karawang Barat yang ditunjuk karena emang diidentifikasi rawan bencana, terutama banjir. Dan dalam rangka kesiapsiagaan musim penghujan ke depan, musim penghujan, gitu ya, mungkin juga ada potensi bencana, maka kan diperlukan peningkatan kesiapsiagaan. Betul Pak. Salah satunya kesiapsiagaan ini yaitu dilaksanakan pelatihan bagi nanti kader-kader atau katakanlah petugas-petugas nanti yang akan menangani atau menanggulangi saat terjadinya bencana gitu di bencana. Jadi yang dilatihnya itu sekitar 30 orang itu dari berbagai unsur, ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, dari Linmas, ada tokoh agama gitu ya, dari tokoh warga, semua unsur terwakili berasal dari 8 kelurahan. Nah, nantinya ini akan menjadi katakanlah nantinya cikal bakal lah satgas kebencanaan di Kecamatan Karawang Barat. Sehingga misalkan nanti suatu saat kalau terjadi bencana ini, Ibu Camat gitu ya dengan jajarannya punya suatu satgas yang sewaktu-waktu dapat digerakkan, dimobilisasi dalam rangka penanggulangan bencana. Itu aja sih sebetulnya kesannya. Terima kasih banyak ya Pak Sekjam. Siap. Terima kasih banyak. Kurangnya kesadaran masyarakat. Kemudian sudah tidak ada penyerapan air karena pemukiman yang sangat padat. Untuk uraiannya apa? Luapan air ada ini. Karena intensitas air yang sangat tinggi. Gimana sih? Ditambahkan ya. Menanggulangi setelah bencana banjir. Pertama, kita berikan informasi kepada warga masyarakat melalui medsos atau woro-woro di masjid agar waspada menghadapi bahaya banjir. Selanjutnya, mengevakuasi warga yang terkena berdampak banjir ke tempat yang lebih aman. Kemudian terutama yang penyelamatan lansia, ibu hamil, balita, kemudian orang yang sedang sakit dan disabilitas. Ya, kemudian mencari bantuan logistik lainnya sesuai kebutuhan banjir. Selanjutnya, setelah pasca banjir, kita gotong royong semua masyarakat untuk membersihkan lingkungan yang terdampak banjir. Kemudian mendata, mencatat, melaporkan yang terdampak banjir ke kelurahan,
kemudian kita ke BPBD, Dinas Sosial, dan tentunya koordinasi dengan kecamatan. Demikian uraian dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Luapan air terima kasih Pak. Kenapa saya dikasih garis dengan petunjuk? Makasih Bapak, dengan perhatiannya. Oke, karena ini jelas diakibatkan oleh manusia. Jadi manusia. Ini diakibatkan oleh manusia. Sedangkan nih, ini ada satu, ini maksudnya alam. Oke, kita akan ini yang saya tadi jelaskan tentang bencana ada terbagi dua, alam dan non alam, yaitu dari natural disaster dan human made disaster. Human made itu ada akibat kelalaian manusia ataupun ulah manusia ya. Karena ini banyaknya indikatornya adalah memang ulah manusia. Gimana cara mengatasinya, pertanyaan saya? Pada saat emang ini menjadi permasalahan di wilayah Karawang Barat, dari pemukiman padat, tidak ada penyerapan air, kurangnya pembangunan yang sedang dilaksanakan, berarti tindakan apa yang bisa dilakukan Bapak ataupun kita sebagai kapasitas untuk mengurangi resiko itu? Gimana? Ya baik Pak, saya bantu jawab ya. Mungkin lebih ke pertama kita edukasi masyarakat. Ya biasa apalagi yang suka video ya bisa edukasi ke RT dulu nanti supaya bisa disampaikan ke masyarakat. Pertama untuk adanya kerja bakti Pak, untuk membersihkan saluran-saluran, buat air ya. Terus juga untuk penampungan sampah Pak. Kita juga sekarang lagi bincang-bincangnya nih di Tanjung Pura juga akan buat satgas sampah bersih sampah. Jadi kita nanti bukan nanti tapi sudah dilaksanakan pengangkutan sampah Pak. Itu yang kedua. Terus yang ketiganya juga memang tidak henti-hentinya keluarga di musim penghujan biasanya memang bukan hanya banjir tapi lebih juga ke penyakit. Jadi kita lebih intens untuk menyampaikan keluarga untuk bersih-bersih. Itu sih Pak untuk yang ulah manusia. Ulah manusianya. Oke, cara jawaban sudah benar. Jadi tugas kita mengingatkan dan memberitahu dan mengedukasi bahwa yang terjadi ini akibat kita sendiri. Berarti yang ini kita bisa menjaga. Nah, kalau untuk alam sendiri, karena yang ada beberapa di desa kelurahan di kecamatan Karawang Barat teraliri oleh aliran sungai. Ini cara mengatasinya gimana, Pak? Gak mungkin sungainya diedukasi kan? Kalau terjadinya oleh alam itu sudah pasti kita tidak bisa menghindari, termasuk juga oleh manusia kita tidak bisa menghindari ketika itu sudah terjadi. Tapi lebih ke mungkin kita lebih waspada Pak, lebih waspada. Nah yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua, kita memberikan moro-moro atau memberikan informasi di medsos, bisa di medsos juga bisa di tempat-tempat ibadah untuk masyarakat lebih waspada mengantisipasi banjir. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi secara rule Bapak dan Ibu sudah paham tentang penanggulangan apalagi banjir udah umum ya. Banjir itu udah umum. Banjir udah umum. Jadi saya simpulkan dari 4 grup ini, 4 grup ini, kelompok ini sudah bisa langsung di masyarakat. Dan satu peran bapak-bapak itu yang saya bertanyakan sama bapak-bapak dan ibu pada saat kita sudah melakukan pada sifatnya air bisa tergabung dengan baik. Peran kita kemana? Silakan, karena pada bapak-bapak setelah melakukan latihan sibat, satu pertama bapak-bapak dapat
secara tidak langsung berarti sudah didahului. Pada saat terjadi korban tenggelam, terjadi bencana dan yang lainnya, bapak-bapak langsung dari dulu bisa berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Kalau di kecamatan Karangbarat daerah ada korban, bisa berkoordinasi dengan korban, bisa nggak untuk evakuasi? Jadi, karena jujur kita punya kedekatan dengan Tanjung Pura, karena kita saya sendiri pribadi 2 tahun di Tanjung Pura sudah dekat dan beberapa relawannya dan sibat menjadi KSR. Termasuk Kang Deden itu dulunya sibat program di Palu Sari, sekarang jadi KSR. Jadi tidak ada ranah hukum untuk menutup diri dari PMI supaya ada pihak luar. Jadi silakan pada saat mau berpartisipasi itu supaya karena jiwa kemanusiaan yang kita misalkan silakan untuk berpartisipasi seperti itu. Jadi bapak-bapak sudah pada saat nanti ada penugasan dari PMI kita untuk personil nih. Tapi bapak-bapak yang sibat nanti ada berapa kecamatan, ada 4 kecamatan terus siap dimobilisasi. Kayak kejadian Cianjur kita benar-benar minta bantuan dari sibat. Bisa nggak? Itu ya Pak ya. Jadi peran bapak-bapak dan ibu setelah pelatihan ini sudah legalitas. Dan satu baik lagi untuk jadi aktif relawan bernormal kayak kawan tadi. Banyak perjuangannya, banyak waktu yang dikorbankan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu asesmen. Asesmen ini yang paling penting ya adalah identifikasi dan analisa sebuah situasi ini. Ini yang tadi bapak-bapak ibu-ibu tuliskan di chartnya tentang pada saat terjadi bencana kita mendata memvalidasi ini tujuannya. Biasanya proses pengumpulan data pada saat sudah pengumpulan data ini seperti apa? Yang pasti data ini benar-benar menjadi acuan agar kita bisa melaksanakan tindakan evakuasi, pertolongan, dan distribusi. Nah, di pengertiannya, tujuannya mengobservasi situasi, mengidentifikasi dampak bencana, mengumpulkan informasi dasar, mengidentifikasi kelompok yang paling rentan, mengidentifikasi kemampuan respon semua pihak terkait. Semua pihak terkait ini siapa? Yaitu kita pada saat dapat informasi ini kita akan menjaring. Yang tadi materi pertama, kedua, jadi berkoordinasi dengan BPD. Tujuannya apa? Nilai ini sehingga dari siapa akan menggunakan. Ya, makanya kita ada 3 fase Pak. Adjustment, ada rapid, detail, continue. Kalau rapid, formnya ada. Ini kita kemudian bagi. Ini rapid assessment kita biasanya pada saat lapangan membawa form rapid assessment. Ini rapid assessment jadi asesmen secara cepat. Jadi pengumpulan data secara cepat awal ya. Kalau detail itu kurang lebih nanti akan ada 5 lembar sampai 10 lembar. Agak sedikit sulit. Tapi kalau misalkan untuk continue, jadi ada pastinya. Rapid assessment dilakukan 1 hari sekali, 24 jam. Kita terus update 1 hari sekali. Misalkan ada 7 hari, berarti 1 hari itu ada 7 lembar. Nah, kalau misalnya detail itu jangka waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan 2 bulan. Tapi kalau continue itu udah skalanya berbeda karena skalanya sudah main nasional. Jadi bencana nasional itu masuk kami karena kalau skala daruratnya bisa nyampe 3 bulan, 6 bulan, bisa nyampe masalah yang berbeda. Kita akan belajar atau mengisi form data asesmen. Ini informasi yang bisa didapat dari informasi media WhatsApp dan lainnya. Dan kalau bisa dapat informasi dari media sosial, di paling utamakan adalah validasi. Ini lokasinya di mana? Kita punya rekaman daerah situ, tempat berada. Seperti itu. Kalau misalnya orang lagi cek lokasinya. Oke, nanti kita akan dapatkan Pak. Oke, kita masuk ke formnya. Nah ini yang tadi kami akan jelasin data primer dan sekunder. Diusahakan pada saat mendata hasil asesmen yang datanya data primer, data jadi langsung pas kejadian. Siapa yang jadinya RT, RW yang memberikan fasilitas pada korban-korban bencana. Jangan ke desa, kelurahan, apakah mereka yang akan menerima. Yaitu kita menghindari data kemudian. Ya kita niatnya data yang terdampak diberikan data desa seluruhan warganya, karena akan mengacu pada distribusi nantinya. Harusnya yang didistribusikan cuma sekitar 30 box, ya kan? 30 box nasi, 30 box pakaian dan lain-lainnya. Dikasih data desa, masyarakat bedanya. Jadi nggak nyampe, nggak sampai situ. Jadi ini yang harus bapak kejar, bapak ibu pada saat evakuasi
dilakukan pertama kali adalah mencari data punya. Langsung ke lokasi kejadian. Tadi siapa koordinator pengungsiannya, siapa yang tadi saya. Jangan mencari informasi di tempat yang lain, karena informasi yang tidak banyak yang mengambil data seperti karena bantuan uang ada masalah tidak tepat seperti itu. Karena ada beberapa kali kasus ini divalidasi, saya pun beberapa kali melakukan asesmen pada saat data itu dia Pak ini data student saya dipertanyakan. Makanya di sini ada beberapa kategori yang harus diperhatikan. Kita akan masuk ke komen. Komen seperti ini Pak, bisa dilihat satu kelompok ada satu pom. Jadi kejadiannya bencana alam, konflik, kecelakaan, kalau banjir, gempa dan lain-lain bisa bencana alam, konflik aja. Isi bencananya apa? Tanggal, waktu, provinsi, kecamatan, kabupaten, dan desa. Ini silakan isi sesuai hari pada saat melakukan asesmen. Biasanya hari ini berarti tanggal sekarang, gitu ya. Waktunya yang bapak-bapak dan ibu melakukan asesmen. Pada asesmennya wajib ditulis. Siapa yang melakukan asesmen? Karena apa? Untuk memvalidasi. Orang ini benar nggak? Tugas saya yang informasi. Informasi umum, jumlah korban meninggalnya, luka berat, luka ringan, hilangnya ada atau tidak, misalnya ada jumlah berapa? Pengungsi ada atau tidak? Kalau ada, konteks adanya, lokasinya di mana? Tulis. Jumlahnya yang ditulis jumlahnya adalah kakak dan jiwa. Berapa kakak, berapa jiwa? Jadi jangan cuma jumlah sekian orang, enggak, tapi jumlahnya perhitungannya kakak dan jiwa. Ini untuk halaman pertama, ada halaman keduanya, dampak sarana rumah tinggalnya ada yang rusak, enggak, ada yang terkena dampak tidak, karena di situ ada keterangan rusak berat, rusak ringan. Jadi untuk rumah tinggalnya kalkulasi dari rumah berat dan rumah ringan, rusak berat dan rusak ringan. Rusak ringannya berapa, rusak beratnya berapa. Jalannya, akses transportasi jalannya masih aktif atau tidak, berfungsi atau tidak. Kalau misalnya jalannya tidak berfungsi, berarti kan dari skrip tulis keterangannya tidak berfungsi, yang berfungsi dicontek, di garis. Jembatannya ada tidak, kalau misalnya jembatan ada, kalau tidak ada skrip. Kendaraan umum itu akses kendaraan umum atau tidak, bisa diakseskan oleh kendaraan umum. Nanti ingat kalau misalnya tidak ya tidak dicontek dan dicontek aja. Gitu. Akses komunikasi telepon, fax, seluler, kantor pos dan internet itu ada atau tidak di wilayah bencana. Kalau misalnya ada telepon, fax, saya bilang itu tidak ada skrip. Kalau misalnya semua ya sekarang nggak mungkin nggak ada yang punya nomor seluler. Kantor pos dia harus ada tidak, ada skrip. Internet ada tidak, nyala atau tidak. Kalau tidak ada skrip. Sarana umumnya rumah sakit, listrik, air, sekolah, tempat ibadah ini berfungsi atau tidak? Kalau sudah berfungsi, konten yang tidak berfungsinya diskrim aja. Jadi tinggal checklist itu dari sekret. Nah, yang paling utama adalah situasi kejadian, keamanannya. Seperti sekarang, harusnya dijelaskan. Kondisi jalannya berlumpur, tidak bisa dilalui kendaraan berdua. Misalnya kondisinya banjir, aliran listrik masih berjalan. Fungsinya untuk apa? Pertama, kita pada saat data informasi itu nyampe